Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Al-mustahilu wal jaizu fi haqqir rusuli. Yang mustahil dan yang jaiz bagi rasul, bagi para utusan. Sebelumnya sudah kita bahas sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Ya, ada 4 secara rinci, secara global ya semua sifat-sifat keutamaan itu ada pada mereka. Al-mustahilu fi haqqir rusuli ijmalan. Sifat yang mustahil bagi rasul secara ijmal, secara global, ya itu adalah yastahilu ala rusuli ijmalan kullu naqsin basyariyin. Mustahil bagi rasul secara global setiap sifat kekurangan, ya, kekurangan yang sifatnya manusia, yukhillu birisalatihim, yang kekurangan itu akan mencacati risalah mereka. Jadi kalau kekurangan yang tidak ngefek kepada syariat yang dibawa mereka, ya itu tidak mustahil mereka ada kekurangan. Tetapi yang itu bakalan mencacati risalah mereka, itu akan menjadikan masyarakat tidak mau menerima mereka, maka sifat itu juga mustahil ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para rasul yang lain. Au yu'addi ila nufurin nasi minhum, atau sifat yang akan mengantarkan larinya manusia dari mereka. Lari dalam artian menghindar. Kakoswatil qalb, seperti koswah, keras, ya, kerasnya hati. Wal jubun, sifat pengecut, penakut, ya. Wadzulmi, ya, dan sifat zolim. Kemudian wal ghodar, sifat khianat. Wa naqdil ahad, ya, sifat menyelisihi janji. Nah, ini sifat-sifat tercela yang secara global para nabi, para rasul itu tidak akan punya sifat itu. Keras hati, jubni tadi itu pengecut, ya, penakut, zolim, kemudian khianat, menyelisihi janji, wal amradil muzminah allati yanfirun nasu minha. Kemudian penyakit-penyakit kronis yang akan menjadikan manusia lari dari mereka, mustahil ya bagi rasul, bagi utusan. Kemudian yang berikutnya al-mustahilu fi haqqir rusuli tafsilan. Yang mustahil bagi rasul secara rinci, ya. Wa yastahilu 'ala rusuli tafsilan arba'u sifatin, dan mustahil bagi rasul, ya, secara rinci itu 4 sifat. Hiya al-kadzibu, yang pertama adalah al-kadzib, dusta, ya, sifat yang wajib kemarin rasul itu berkata benar, jujur. Kalau dusta ini berarti kebalikannya itu mustahil. Wal khiyanatu, dan yang kedua khianat, ini kebalikan dari sifat amanah. Kalau tidak amanah berarti khianat. Kemudian wal kitman, kitman ini kebalikan sifat apa? Sifat tabligh, ya. Artinya menyembunyikan ilmu, menyembunyikan amanah, menyembunyikan risalah. Kemudian apa? Wal baladah, orangnya balid. Balid itu artinya dungu, ya. Baladah ini kedunguan, kebodohan, ya. Jadi rasul, para utusan Allah Ta'ala itu tidak mungkin punya sifat 4 ini. Wahya awdadu sifat al-arba'i al-wajibati lahum. Dan ini, ya, yakni 4 sifat ini adalah kebalikan dari sifat-sifat 4 yang wajib bagi mereka, bagi rasul. Kama dzakara al-imamud dardir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Dardir, ya, qala al-imamud dardir rahimahullahu ta'ala, wa yastahilu didduha alaihim, dan mustahil kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yakni 4 sifat wajib itu atas mereka. Insyaallah jelas nih. Jadi kalau para nabi, para rasul sifatnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu yang kemarin kita sudah bahas. Maka kebalikan itu mustahil
ada pada diri Rasul. Kalau pada diri kita masih mungkin, ya, tapi hendaknya kita mencoba sifati diri kita supaya ini juga tidak ada pada diri kita. Berdusta walaupun berbohong, berdusta walaupun bercanda, maka hendaknya dihindari, ya. Sandalnya teman disembunyikan, setelah itu pura-pura ditanya tidak tahu padahal dia yang menyembunyikan. Nah, ini dusta. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Kemudian amanah, kalau ada barang teman dititipin kembalikan, jangan dipakai barang teman tanpa ada izin. Kemudian menyembunyikan, ini jangan sampai juga ada, ya. Ada amanah untuk sampaikan. Nah, kalau ini ya baladah, ya, kebodohan ini mungkin ya kita upayakan juga untuk kita hilangkan dari diri kita. Caranya bagaimana? Belajar. Niatkan belajar, kalian mendengarkan ini, ya, ikut pengajian dan sebagainya. Niatkan ini menghilangkan sifat al-baladah, sifat kedunguan tadi. Kan Rasul itu teladan, maka sifat-sifat ini teladani. Wad dalilu ala istihalati hadhil umur, dalil atas kemustahilan sifat-sifat atau perkara-perkara ini, ya. Annaha naqaisun tukhillu birisalatihim, tukhilli birisalatihim, naqaisu tukhilli birisalatihim, bahwasanya sifat yang 4 ini tadi itu adalah kekurangan-kekurangan yang akan mencederai risalah mereka, wa tudayyi'u faidataha, dan akan menghilangkan faidah dari risalah mereka. Jadi ini dalil kenapa sifat yang 4 ini sifat mustahil, ya, karena ini akan mencacati atau mencederai risalah mereka yang mereka sampaikan dan menjadikan tidak ada faedahnya. Menyuruh orang jangan suruh sholat misalnya, yang nyuruh tidak mau sholat, maka tidak ada faedah. Jangan merokok, ya, sambil merokok maka seruan itu tidak ada faedah. Kenapa? Ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Pepatah Arab begitu mengatakan. Keadaan itu lebih fasih, ya. Berbicara dengan kondisi, dengan perbuatan itu lebih fasih daripada berbicara dengan ucapan. Ya, kayak tadi, merokok saja misalnya, itu lebih mudah ditiru daripada menyuruh orang berhenti merokok, ya. Ngasih contoh itu lebih mudah orang meniru itu. Walaupun kalau contoh yang baik kadang tidak mudah niru, harus disuruh-suruh baru niru. Nah, sifat jelek ini 4 ini itu kalau ada pada diri seseorang, orang tersebut tidak akan layak dipercaya. Apalagi sifat ini al-kadzib, dusta ini. Sekali berdusta, ya, orang susah untuk percaya. Secara umum begitu, ya. Meskipun kadang di zaman sekarang didustai berkali-kali masih percaya. Kenapa bisa percaya? Dapat duit. Dapat duit. Wa tu'addi ila nufurin nasi minhum. Sifat 4 ini akan mengantarkan kepada manusia lari menjauh dari mereka. Tidak senang orang itu dengan pendusta. Wa kullu ma yukhillu birrisalati yastahilu 'ala rusuli. Dan setiap apa saja yang mencederai risalah itu mustahil ada pada diri Rasul, pada utusan Allah Ta'ala. Wali annal ismata wasidqa wattabligha wal fatanata, dan karena sesungguhnya ismah, ya, kemaksuman kemarin, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berdosa, kemudian benar menyampaikan risalah dan cerdas, qad sabata wujubuha lahum, itu telah tetap atau pasti wajibnya itu atas diri para rasul. Fayastahilu aldaduha alaihim, maka mustahil kebalikan dari sifat itu atas para rasul. Jadi kalau orang itu dikatakan jujur, tidak mungkin dia disebut pendusta. Jadi tidak perlu banyak dalil lah. Ini sifat mustahil. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang tidak jelas. Nanti kita lanjutkan. Qala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya
orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat wal huda, penjelasan-penjelasan dan petunjuk, menyembunyikan kebenaran. Mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan itu kepada manusia, fil kitabi, di dalam Alkitab, jadi menyembunyikan kebenaran. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu Allah melaknati mereka. Mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang yang melaknat juga melaknati mereka. Jadi bukan hanya Allah, makhluknya juga melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang sudah Allah sampaikan di dalam kitabnya. Di dalam hadis nanti di hari akhir, uljima bilijamim minnar, kelak di akhirat akan dikoloi, dipasangi itu tali kekang. Kalau sapi itu kan dikoloh, di hidungnya dicucuk. Coba kalau manusia dipasang tali kekang dari api neraka. Gara-gara apa? Menyembunyikan kebenaran. Tahu aja hukumnya wajib misalnya, tapi ya karena mungkin manusia tidak senang atau karena ingin dapat keuntungan duniawi sedikit, ya, akhirnya dia sembunyikan, dia tidak mau sampaikan, padahal manusia perlu. Ini bukan nabi saja dilaknat, ya, apalagi nabi dan rasul. Faqala ta'ala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Ini ayat yang sama yang kita bahas kemarin. Andai dia, yakni Muhammad itu mengatakan atas kami sebagian perkataan, nambah-nambahi, niscaya akan kami pegang dia dengan tangan kanan, kemudian akan kami potong itu urat jantungnya. Celaka itu kalau nambahi. Ini kalau Nabi sampai seperti ini ancamannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati Nabi itu, bisa dibaca di dalam surah Al-Isra, ya, sehingga Rasul tidak ada kecenderungan untuk nambahin atau mengurangi, tidak ada. Allah jaga itu. Nah, itu tentang sifat mustahil.